Memang berita panas saat ini tentang Pak Hasto yang dipanggil KPK untuk dimintai keterangan atau terduga dari terlibatnya kasus Harun Masiku. Kasus Harun Masiku ini sudah berlarut-larut tetapi sampai sekarang belum juga terkuak. Ada cerita lucu dari pemanggilan Pak Hasto di KPK. Ada yang mengatakan Pak Hasto kedinginan, kelaparan, dan juga ada perampasan handphone hingga buku strategi kemenangan di Pilgub di 2024 ini. Nah, benarkah apa yang dituduh atau ditujukan dari tim Pak Hasto bahwa Pak Hasto merasa dizolimi atas semua tindakan dari KPK? Mari simak videonya. Kejahatan terhadap hukum yang tadi saya sudah sampaikan di awal ya. Diduga saudara Rosa turun ke lobi tempat tadi kita berdiri dengan rekan-rekan media, memakai masker dan menggunakan topi. Kemudian membisikkan kepada saudara Kusnadi bahwa Pak Hasto manggil. Jadi kami melihat bahwa ini seperti dijebak, ya kan? Karena beliau tahu Pak Hasto manggil, beliau ke atas. Waktu ke lantai 2 langsung minta handphonenya, langsung digeledah isi tasnya, kemudian diminta keluar. Dan perlu diketahui oleh publik, tidak ada kaitannya dengan perkara ini apa namanya Harun Masiku atau tersangka yang lainnya. Barang bukti tersebut tidak ada, gitu ya. Ini cara-cara yang menurut kami melanggar hukum. Cukup. Yang disita handphone dari Pak Hasto dan Pak Kusnadi, dan juga ada dua handphonenya Pak Hasto, satu handphonenya Pak Kusnadi, dan ada buku dan buku tabungan. Buku tabungan itu ATM isinya 700.000 kawan-kawan, punyanya saudara Kusnadi, iya kan? Tidak ada, memang tidak ada. Sudah saya sampaikan di awal bahwa sesuai dengan putusan pengadilan tidak ada kaitannya Sekjen PD Perjuangan dengan Harun Masiku. Jadi kalau rekan-rekan mau meneliti lagi kembali kasus ini, kita flashback, kita baca putusannya. Itu sudah sangat clear ya, sudah sangat jelas. Oke? Terima kasih ya teman-teman. Jadi saya datang ke KPK ini dengan niat baik sebagai seorang warga negara yang juga taat pada hukum. Saya di dalam ruangan yang sangat dingin, hampir sekitar 4 jam. Dan bersama penyidik face to face itu paling lama 1,5 jam. Sisanya ditinggal kedinginan. Dan kemudian pemeriksaan saya belum masuk materi pokok perkara, karena di tengah-tengah itu kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya, tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita. Sehingga kemudian kami tadi berdebat, karena sepengetahuan saya sebagai saksi di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saya berhak untuk didampingi penasihat hukum. Dan kemudian akhirnya ya saya memutuskan bahwa pemeriksaan nantinya untuk dilanjutkan pada kesempatan lain. Dan kemudian ada handphone yang disita, dan saya menyatakan keberatan atas penyitaan handphone tersebut. Ya karena segala sesuatunya harus didasarkan sesuai dengan hukum acara pidana. Karena ini sudah suatu bentuk tindakan yang pro justisia, sehingga hak untuk didampingi penasihat hukum itu seharusnya dipenuhi oleh mereka yang menegakkan hukum. Sehingga teman-teman pers kemudian akhirnya ya kami menyampaikan, ya kalau gitu nanti pada kesempatan lain
kami akan datang memenuhi undangan dari KPK sebagai wujud tanggung jawab dan komitmen kami sebagai warga negara. Terima kasih. HP milik saudara H disampaikan bahwa barang bukti elektronik adalah salah satu alat bukti dalam pembuktian perkara tipikor. Penyitaan HP milik saudara H adalah bagian dari kewenangan penyidik dalam rangka mencari bukti-bukti terjadinya peristiwa tipikor dimaksud. Penyitaan dilakukan KPK sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disertai dengan surat perintah penyitaan. Penyidik akan mengagendakan pemeriksaan saksi H berikutnya. Kemudian terkait pernyataan saksi yang dibiarkan kedinginan di ruangan pemeriksaan, kami luruskan bahwa saksi H pada saat itu diberikan kesempatan untuk membaca BAP dan mengkoreksi BAP yang disodorkan oleh penyidik. Maka penyidik memberikan kesempatan dan kebebasan kepada saksi H untuk membaca BAP. HP milik saudara H disampaikan. Beliau kan bilang bahwa Pak Jokowi itu membakar rumah PDI Perjuangan. Kalau menurut saya yang membakar rumah PDI Perjuangan itu, dengan segala hormat ya, Mas Hasto. Kenapa kalau membakar itu dimaknai sebagai PDI Perjuangan suaranya turun ya, terutama di tingkat nasional, kemudian pilpresnya kalah, menurut saya itu karena Mas Hasto sebagai aktor utamanya. Di tempat ini saya pernah mengatakan bahwa seandainya panglima perang pemilunya PDI Perjuangan itu pada tahun 2024 ini adalah Mas Bambang Pacul Halan, saya yakin ceritanya akan sangat-sangat lain dan sangat-sangat berbeda. Polarisasi dan dividen. Nah, saya menganggap Mas Pacul itu adalah orang yang berangkat dari fakta dan data. Beliau adalah tipologi fakta dan data, tim fakta dan data. Tapi kenapa kan gini ya, kita kan tahu ya kalau misalnya banyak perusahaan-perusahaan teknologi gitu misalnya itu harus tutup gulung tikar karena teknologinya nggak bisa adaptif lagi dengan zaman. Nah, buktinya kalau tidak bicara fakta dan data, orang selevel sekjen partai PDI Perjuangan harusnya udah tergulung zaman juga dong. Artinya kan dia masih survive di situ, masih eksis di situ, pasti ada diferensiasi yang dimiliki gitu. Iya. 3 kali menang pemilu partainya ya. Mas Hasto ini mirip dengan undang-undang pemilu, dia tergantung pemilu undang-undang edisi tahun berapa. Jadi saya ngelihat Mas Hasto yang berbeda loh di tahun 2024 dengan 2019-2014. Jadi tiba-tiba seorang Mas Hasto Kristianto itu tahun 2024 seperti tidak berpijak pada data dan fakta. Analisa dan pernyataannya tidak berpijak kepada fakta dan data. Dan kita tidak sedang membicarakan fakta dan data yang rumit ya. Kita berbicara tentang fakta data yang sederhana seperti hasil pemilu di luar negeri yang dia bilang dimenangkan Ganjar Mahfud, padahal faktanya adalah Prabowo Gibran gitu. Kemudian dia misalnya mengutip seolah-olah saya sudah mengetahui hasil pemilu begitu ya, menyamakan Kodari dengan Koda dan Kodar. mengetahui hasil pilpres sebelum pencoblosan ya, itu kan menyamakan Kodari dengan Koda dan Kodar. Padahal sebetulnya saya tidak pernah mengatakan hasil nasional ya, dan bukan hasil pemilu, tetapi itu adalah Pilkada Jakarta, survei Pilkada Jakarta dan hasil survei pada bulan Desember ya, pada saat materi itu saya sampaikan gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya sangat mendasar atau fundamental itu beliau sepertinya lepas dari fakta dan data itu. Makanya survei untuk DPD Jakarta, untuk wilayah Jakarta. Iya ya, untuk apa? Untuk bukan paslon. Pilkada, kan? Ya, paslon di DKI Jakarta. Ya. Maksud saya, kenapa saya bacakan hasil di Jakarta? Karena waktu itu saya bicara forumnya bicara TKD, tim kampanye daerah di DKI Jakarta. Jadi cara kita melihat Mas Hasto ini menurut saya ya sangat berbeda dulu dengan sekarang gitu. Jadi ya itulah yang saya bilang Mas Hasto tuh terkubur pada tahun 2024. Pada tahun 2014-2019 beliau bersinar. Kita objektif sajalah bahwa tahun 2014-2019 PDI-nya menang,
kan, lalu suaranya naik, pilpresnya juga menang kan begitu. Tapi tahun ini kan pilpresnya kalah dengan sangat telak,